Bruak, semua orang menoleh ke sumber suara itu. Di sana Margareta tanpa sengaja menyenggol vas bunga sampai pecah saat sedang menguping. Tadi Margareta mencari Abian dan Dario untuk memberitahu bahwa Zia sudah sadar, tapi Margareta justru dikejutkan dengan Abian dan Ayuma yang sedang berdebat. Dari pembicaraan mereka, Margareta bisa menyimpulkan ingatan Ayuma sudah kembali. Margareta ingin kabur, tapi terlambat. Semua orang sudah melihatnya. Kabur hanya akan membuatnya terlihat mencurigakan. Mas Abian, lirik Margareta. Ayuma berjalan cepat menghampiri Margareta dan menjambak rambutnya. Margareta memekik saat tiba-tiba Ayuma menjambak rambutnya. Dengan tidak ada kata ampun, Ayuma membenturkan dahi Margareta ke dinding. Benturan yang sangat keras sampai kepala Margareta sangat pusing. Ayuma, apa-apaan kamu? Abian mencoba menahan Ayuma. Ayuma menangkis tangan Abian dan sekali lagi membenturkan dahi Margareta ke dinding sampai dahi Margareta bersemu merah. Margareta benar-benar terkejut dengan keberanian Ayuma melakukan ini di depan semua orang. Ayuma sudah berbeda dengan Ayuma yang dulu, yang selalu lemah lembut padanya. Margareta ingin membalas Ayuma, tapi Margareta tidak ingin terlihat jahat di depan Abian. Selain itu, benturan yang amat keras di dahinya membuat Margareta sangat pusing. Dengarkan ini baik-baik. Ayuma mendekatkan bibir di telinga Margareta. Kamu akan membayar mahal setiap detik penderitaan yang aku dan putriku alami setiap hari. Kamu akan memohon kematian cepat datang sampai kamu berulang kali bunuh diri, tapi kamu tidak akan pernah mati hingga kamu datang padaku, berlutut di kakiku dan memohon maaf. Pun dengan putrimu akan merasakan penderitaan yang lebih perih daripada savana. Camkan itu. Ayuma mendorong kuat Margareta hingga tersungkur. Mama, Abian langsung memeluk Margareta dan membantunya bangun. Margareta menangis dan menyembunyikan wajah di dada Abian. Dan kamu, Mas, perempuan yang kamu coba lindungi ini adalah dalang semuanya. Dia yang menculikku saat aku sedang hamil besar. Dia mencoba membunuhku. Dia memisahkanku dengan putriku selama 25 tahun. Dia juga memisahkanku dengan keluargaku. Sampai mama dan papa meninggal, aku tidak ada di sisi mereka. Dia tahu Savana adalah putri kandungku. Dia tidak memberitahu kamu, tapi dia justru mencoba membunuh Savana. Wanita yang kamu nikahi dan tidur seranjang dengan kamu ini bukan manusia, Mas. Dia jelmaan iblis. Dan satu lagi, Zia, putri yang kamu bangga-banggakan itu, Savana mengatakan padaku, Zia berbohong tentang penyakitnya. Zia berdusta. Zia menggunakan penyakit pura-puranya untuk mengelabui kamu dan agar bisa kembali pada Dario. Atas didikan Margareta, Zia tumbuh menjadi anak iblis yang tidak punya hati. Buka mata kamu, Abian, dan cari tahu kebenarannya. Dan jika kamu tahu semua kebenaran, aku cuma mau bilang, penyesalan tiada guna. Aku pastikan kamu tidak akan pernah bertemu dengan putri kandung kamu. Aku akan mengatakan pada Savana, ayahnya sudah mati. Abian terdiam 1000 kata. Kata demi kata yang diucapkan dengan suara penuh kemarahan itu seperti tombak yang menghujam dada Abian. Sesak dan sakit luar biasa. Abian belum tahu apakah semua yang Ayuma katakan benar atau hanya tuduhan, tapi melihat sorot mata Ayuma, tidak ada kebohongan di sana. Abian bisa merasakan itu. Jika semua yang Ayuma katakan bukan kebohongan, lalu apa benar Savana putri kandungnya? Perempuan yang baru saja dia hajar habis-habisan tadi adalah darah dagingnya. Perempuan yang selama ini selalu dia hina dan rendahkan adalah buah hati yang dia tunggu-tunggu. Perempuan yang sangat dia benci itu adalah bayi kecil yang dia tunggu kelahirannya di dunia ini.
Abian berharap ini semua bohong. Abian berharap semua yang dikatakan Ayuma bohong. Dan kamu Dario, saya ingat saya pernah bilang pada Savana, pernikahan kamu dan Savana akan langgeng sampai maut memisahkan. Detik ini juga saya tarik kembali ucapan saya. Dengarkan ini. Kamu tidak akan pernah bisa menyentuh putri saya lagi. Kamu dan Savana akan bercerai. Saya tidak akan membiarkan putri saya menderita hidup bersama kamu yang tidak pernah memprioritaskan istrinya. Tante, jangan bicara begitu. Saya tidak ingin mendengar apapun dari mulut kamu, Dario. Saya yakin Savana sudah memberikan kamu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya, tapi kamu terus mengulang kesalahan yang sama dan membuat Savana kecewa. Saya ibunya dan saya sakit hati putri saya diperlakukan seperti itu. Dengar ini, jika suatu hari nanti hati Savana goyah dan ingin kembali padamu, saya sendiri yang akan mengikat tangan dan kaki Savana sampai dia tidak akan pernah kembali padamu. Seketika bahu Dario merosot, matanya meredup dan lututnya melemas. Hanya mendengar kata perpisahan diucapkan oleh ibu Savana membuat Dario ketakutan. Apalagi seandainya Savana benar-benar meninggalkannya, Dario bisa benar-benar gila. Tidak tante, saya tidak ingin berpisah dengan Savana. Saya bisa jelaskan apa yang terjadi tadi. Kalimat Dario tertahan saat pintu ruang UGD terbuka. Vincent keluar dari ruangan. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Dario maju paling depan dan mencengkram lengan Vincent. Istri saya baik-baik saja kan? Anak saya juga baik-baik saja kan? Maaf, saya tidak ingin mendengar kata maaf, teriak Dario dengan mata memanas. Banyak luka di tubuh Savana, tapi secara keseluruhan kondisinya baik. Tapi bayi dalam kandungannya tidak selamat. Savana keguguran. Tangis Ayuma pecah dan Andrew pun langsung memeluk adiknya. Andrew juga ikut berkaca-kaca, ikut merasakan kepedihan Ayuma. Ayuma menghampiri Abian dan mencengkeram ke mejanya. Puas kamu, Mas. Puas kamu membuat hidup putri kamu hancur seperti ini. Puas kamu menghancurkan darah daging kamu sendiri. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tidak akan pernah. Sampai kamu sujud di kaki putriku pun, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Semoga kamu panjang umur dan nikmati hidup dalam penyesalan yang tiada habisnya. Setetes air mata Abian mengalir begitu saja. Setelah 25 tahun, ini pertama kalinya Abian meneteskan air mata lagi. Abian menangis saat Ayuma pergi, dan sekarang dia menangis telah menghancurkan putri kandungnya. Aku ingin melihat istriku. Dario ingin masuk ke dalam ruangan, tapi Andrew menahan dadanya dan mendorong menjauh. Kamu tidak dengar apa yang dikatakan Ayuma, ibu kandung Savana tadi? Ayuma tidak mengizinkan kamu bertemu dengan Savana, tegas Andrew. Saya suaminya, saya berhak bertemu dengan istri saya. Suami beberapa jam yang lalu. Ayuma menyelah dengan sorot mata tajam pada Dario. Mulai detik ini dan seterusnya, kamu bukan lagi suami putriku. Menjauhlah dan jangan muncul di depannya. Saya tidak akan pernah pergi. Saya juga tidak akan pernah menceraikan Savana. Sampai detik ini, Savana masih menjadi istriku, masih menjadi hakku untuk bertemu dengan Savana. Dan tante, meski tante ibu kandung Savana, tante tidak berhak ikut campur urusan pernikahan saya dan Savana. Oh, tentu saja saya harus ikut campur karena kamu tidak becus menjadi suami Savana. Kalau kamu bisa menjalankan tanggung jawab kamu sebagai seorang suami, saya tidak akan ikut campur. Tanggung jawab apa yang tante maksud? Saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami. Saya menafkahi Savana lahir dan batin. Saya juga melindungi dan menjaganya. Melindungi? Ayuma tertawa. Kalau kamu melindungi istri kamu,
Kamu tidak mungkin. Savana terbaring di rumah sakit bahkan sampai keguguran seperti ini. Kalau saya ada di lokasi kejadian saat Om Abian melukai Savana, saya pasti akan melindungi Savana tanpa tante perintahkan. Lalu di mana kamu saat kejadian? Menolong Sia karena tertabrak mobil. Iya, oke. Saya tidak menyalahkan kamu menolong Sia. Saya anggap pertolongan kamu sebagai rasa kemanusiaan. Tapi apa sesulit itu mengajak Savana ikut bersama masuk ke dalam rumah sakit? Kenapa kamu meninggalkan istri kamu sendiri? Apa kamu juga menanyakan apa yang Savana rasakan saat itu? Jawab. Dario terdiam. Semua terjadi begitu saja. Tidak ada niat sedikit pun meninggalkan Savana di sana. Kepanikan melihat Sia terkapar di lantai berlumuran darah membuat Dario tidak bisa berpikir apapun selain membawa Sia masuk ke dalam rumah sakit. Dario juga berpikir Savana akan mengikuti dari belakang, tapi begitu sampai di ruang UGD, Dario tidak melihat Savana ada di sekitarnya. Setelah menelpon Margareta dan mengatakan Sia kecelakaan dan dirawat di ruang UGD, Dario segera berlari menuju ke parkiran bawah tanah. Namun begitu sampai di sana, kondisi Savana sudah separah itu dalam gendongan Victor. Gak bisa jawab kan kamu? Ayuma berdecit. Saat itu saya panik tante, saya dalam keadaan apapun jika ada cinta di dalam hatinya, mau banjir, tsunami, badai, bahkan dalam keadaan sekarat pun suami akan selalu memprioritaskan istri. Kamu tidak akan mampu Dario, karena di hati kamu masih ada perempuan lain. Ayuma menajamkan mata pada Dario lalu masuk ke dalam ruangan Savana. Saya juga ingin masuk. Dario memaksa ingin masuk, sementara Abian perlahan termundur dan sibuk dengan isi kepalanya sendiri. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam kepalanya sekarang. Apa semua yang dikatakan Ayuma benar? Apa Savana benar-benar putri kandungnya? Apa selama ini Margareta yang menculik Ayuma 25 tahun yang lalu? Apa selama ini Margareta bersandiwara menjadi malaikat untuk menyembunyikan sisi iblisnya? Apa selama ini Sia pura-pura sakit kanker dan Margareta mendukungnya? Apa selama ini Sia juga memfitnah Savana seolah Savana perempuannya yang sangat jahat? Kepala Abian terasa ingin pecah dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepalanya. Abian mencengkram rambutnya sendiri. Mas Abian. Margareta menyentuh lengan Abian dengan khawatir. Abian menoleh dengan mata memicing pada istrinya. Mas, cicit Margareta, takut melihat ekspresi Abian yang terlihat sangat marah. Ikut aku. Abian mencengkram tangan Margareta dan menarik paksa pergi dari sana. Sebenarnya Abian juga ingin masuk dan melihat kondisi Savana, tapi mengingat kebiadabannya menyiksa Savana tadi, Abian malu dan tidak mampu bertemu Savana. Abian memilih pergi untuk menenangkan diri dulu sekaligus bertanya banyak hal pada Margareta. Sementara Dario masih terus bersikeras ingin masuk ke dalam ruang rawat Savana. Andrew, Victor, dan Vincent terus menahan Dario. Minggir kalian brengsek, aku ingin melihat istriku. Dario berteriak dan terus memanggil nama Savana. Tolong tenang atau saya akan panggil satpam, ancam Vincent. Bagaimana saya bisa tenang sedangkan istri saya sedang sakit di dalam sana? Saya ingin masuk dan menenangkan istri saya. Savana pasti sangat terpukul setelah keguguran. Sebagai suami sudah seharusnya saya menguatkan istri saya. Menguatkan? Victor tertawa. Dario, kamu salah. Satu penyebab luka Savana, kehadiran kamu tidak akan mengobati luka Savana, tapi kehadiran kamu justru seperti garam yang ditabur di atas luka. Kamu hanya akan menambah luka Savana. Tahu apa kamu?
Dario mencengkeram ke arah Victor. Tahu apa kamu tentangku dan Savannah? Aku mencintainya dan aku tidak akan pernah melukainya. Melukai Savannah sangat melukai diriku sendiri. Minggir, minggir kalian semua. Aku ingin melihat istriku. Dario terus memberontak dan mencoba membuka pintu. Andrew sangat geram melihat tingkah Dario. Andrew pun membisikkan sesuatu pada Vincent. Vincent mengangguk dan pergi sebentar. Lalu tak lama kembali lagi dan menghampiri Dario. Minggir kalian, biarkan aku masuk ke Savannah sayang. Aku ingin bertemu dengan kamu. Vincent mengeluarkan jarum suntik dari saku jasnya dan menancapkan di lengan Dario, lalu menyuntikkan obat bius itu dengan cepat sebelum Dario berhasil menangkis tangan Vincent. Apa-apaan kamu? Apa yang kamu suntikkan padaku? Dario yang tadinya mencengkeram ke arah Victor beralih mencengkeram jas Dr. Vincent, namun perlahan cengkeraman tangan Dario mulai mengendur. Matanya semakin memberat. Apa yang kamu suntikkan padaku? Kepalaku pusing dan mengantuk. Sebelum tubuhnya ambruk, sekuat tenaga Dario menuju ke pintu dan berusaha membuka pintu. Namun, belum sempat dia menyentuh not pintu, tubuhnya ambruk. Savannah, istriku, aku ingin bertemu kamu. Dario memejamkan mata dan tidak sadarkan diri. Savannah. Perlahan Dario membuka mata, kepalanya terasa berat dan sisa-sisa kantung masih membayang. Dario memejamkan mata sesaat untuk mengurangi rasa pusing. Setelah merasa agak mendingan, Dario membuka mata lagi. Dario mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dia terbaring di rumah sakit ini. Begitu mengingat semuanya, Dario langsung turun dari perangkat, melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 8 malam. Dario bergegas keluar kamar. Awas kamu Vincent, aku akan membalasmu karena sudah menyuntikku dengan obat bius. Dario mengumpat sambil terus berlari menuju ke ruang UGD Savannah. Entah sudah berapa jam dia tertidur. Yang jelas saat dia berada di ruang UGD Savannah, hari masih sore, sedangkan sekarang sudah jam 8 malam. Sial, Dario tidak akan pernah memaafkan Vincent. Dario juga yakin Victor dan Andrew bersekongkol untuk menjauhkannya dari Savannah. Dario membuka pintu ke UGD, ruang rawat Savannah, dan betapa terkejutnya dia. Ruangan itu sudah kosong. Sayang, kamu di mana sayang? Dario pun berlari menuju ke ruang resepsionis dan bertanya tentang Savannah pada petugas resepsionis. Di mana? Pasien bernama Savannah Gamalan. Keluarga Bu Savannah atas nama Bu Ayuma membawa Bu Savannah pulang. Pulang kemana? Saya tidak tahu, Pak. Saya suaminya, seharusnya Anda tidak mengizinkan istri saya pulang tanpa izin dari saya. Resepsionis perempuan itu tersentak mendengar teriakan Dario. Satpam yang melihat keributan pun langsung menarik Dario dan menyeretnya keluar dari rumah sakit sambil mengumpat Dario masuk ke mobilnya. Dario merogoh ponsel dan ingin menghubungi Max, orang kepercayaannya, untuk membantunya mencari Savannah. Namun ternyata ada file yang dikirim Max yang belum dia baca sekitar jam 7 tadi. Max, saya sudah menyelidiki Zia dan berdasarkan penyelidikan yang saya pastikan akurat dan benar, Zia tidak memiliki riwayat penyakit kanker. Silahkan Pak Dario buka file yang saya kirim. Dunia Dario serasa runtuh setelah membaca file yang Max kirim. Seketika sesal melanda. Dario menyesal tidak pernah mencoba mencari tahu sejak lama. Dario terlalu percaya pada Zia dan justru menuduh Savannah berbohong.